Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Ushulul Iman, dalil-dalil seputar keimanan. Kita masih pembahasan keimanan terhadap takdir. Di malam hari ini kita akan membaca hadis nomor 49, dan karena hadis tentang keimanan terhadap takdir ini sisa 3, kita akan usahakan selesaikan 3 ini. Karena setelahnya adalah keimanan kepada malaikat. Kata beliau rahimahullah, hadis ke-49. Wa anil Walid ibn Ubadah qala dakhaltu ala abi wa huwa marid atakhayalu fihil maut. Fakultu ya abata ausini wajtahid li. Faqala ajlisuni. Falamma ajlasuhu qala ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman walan tablughu haqiqatal ilmi billahi tabaraka wa ta'ala hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qultu ya abata wa kaifa li an a'lama ma khairul qadar wa syarruh. Qala ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ya bunay, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul awwalu ma khalaqallahu al-qalama qala uktub fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ya bunay, in mitta walasta ala dhalik dakhaltan nar. Rawahu Ahmad. Hadits ini riwayat Imam Ahmad. Ada sedikit penjelasan tentang buah dari keimanan terhadap takdir. Kata beliau dari Al-Walid ibn Ubadah, seorang tabi'in, anak dari seorang sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saya masuk kepada bapak saya. Sini. Kenapa ini, Pak, sampai Pak. Ini. Maju. Jadi dia bilang, saya masuk kepada bapak saya dalam keadaan waktu itu beliau sakit. Saya sudah menghayalkan, maksudnya sudah menduga, tidak apa-apa. Santai. Saya sudah menghayalkan dan sudah menduga berat sangkaan saya bahwa beliau akan meninggal dengan sakitnya itu. Sudah tua juga dan sakit. Ketika dia masuk dan ayahnya sakit, dia berkata, karena ayahnya ini adalah sahabat Nabi, orang yang menyaksikan wahyu itu turun, sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata, wahai bapakku,
Itu dengan ucapan ya abatah. Ini dia merasa sakit juga seperti bapaknya. Maksudnya bersedih. Karena ini panggilan menunjukkan dia sedang bersedih melihat ayahnya sakit. Wahai ayahku, ausini, berwasiatlah kepadaku. Wajtahidli, dan bersungguh-sungguhlah dalam wasiatmu wasiatmu itu untuk. Ini kebiasaan orang-orang soleh dulu. Mereka kalau sakit dan dikhawatirkan sakitnya itu dia akan meninggal, maka seorang ayah berwasiat kepada anaknya. Kalau ayahnya lupa, anak meminta wasiat dari ayah. Ini sudah kebiasaan para nabi dan para Rasulullah. Seperti Allah katakan terkait dengan Nabi Ibrahim. Belum berwasiat kepada anaknya Ishak, Ishak berwasiat kepada anaknya Yakub. Allah katakan, "Wawassa biha Ibrahimu bani." Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Wa Yakub, dan Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Yakub cucunya Ibrahim. Di antara isi wasiatnya tentunya wasiat kepada ahli waris, bukan harta. Kan tidak boleh orang tua berwasiat untuk anaknya terkait dengan harta. Karena Nabi bilang la wasiat ahli waris. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris karena mereka akan membagi warisan. Kalau kita berwasiat kepada anak kita, nanti itulah membuat mereka berselisih. Dia nanti beralasan, oh ini sudah diwasiatkan oleh bapak saya untuk saya. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Berwasiat itu untuk orang yang tidak mendapatkan warisan. Misalnya kita punya saudara. Dan kita punya anak. Kalau kita punya anak, maka saudara kita kan tidak dapat warisan. Maka boleh kita berwasiat kepada anak kita, tolong nanti kasih pamanmu sedikit dari yang saya punya. Itu dibolehkan. Maka di sini yang diinginkan wasiat adalah wasiat nasihat. Di sini Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat 132. Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Dan Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Wasiatnya apa? Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih untuk kalian agama ini. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini wasiat yang paling bagus. Inilah wasiatnya para nabi dan para rasul Allah. Berwasiat untuk berpegang dengan agama. Ini yang kebanyakan kita belakangan ini, yang jauh dari masa kenabian, berwasiat kepadanya. Kadang kita sibuk pergi ke notaris untuk mencatat wasiat tapi berupa harta. Seharusnya kita ke notaris berwasiat juga untuk berwasiat supaya orang, anak-anak kita ke belakang berpegang dengan agama Allah. Itu lebih penting daripada harta. Lebih penting daripada harta. Apalagi kalau itu terkait dengan harta cuman kita wakafkan. Itu tentunya harus lebih kita tulis. Iya. Supaya tidak ada perselisihan terkait dengan anak nanti ke belakangnya. Ini wasiatnya Ibrahim, wasiatnya anak-anaknya. Nah, kita lihat sekarang wasiatnya. Jadi seorang anak yang bernama Al-Walid meminta wasiat kepada bapaknya Ubadah ibn Samit. Ketika dia meminta seperti itu, maka ayahnya yang sakit tadi, yang sedang berbaring, berkata, ajlisuni, tolong dudukkan saya. Dan tadi tidur. Belum minta untuk didudukkan. Falamma ajlasuhu, tatkala orang-orang sudah membuatnya bisa duduk, qala, maka beliau berwasiat. Ya bunai, wahai anakku, innaka lan tajid ta'mal iman.
Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan manisnya iman. Walan tablugha haqiqatal ilmi. Dan kamu tidaklah mencapai ilmu yang sebenarnya. Billah terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Sampai kamu beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Ini pentingnya keimanan terhadap takdir. Ya rahmat. Kita akan mendapatkan yang namanya manisnya keimanan. Kalau kita percaya takdir. Dan itu memang nyata. Setinggi apapun keimanan kita dalam kehidupan ini, kalau tidak percaya takdir, kehidupan itu selalu kurang. Kita keluar pagi, pulang sore, dapat hasil, tidak dapat hasil. Kalau tidak percaya takdir, kita akan susah. Kita akan selalu menyalahkan diri kita, menyalahkan usaha kita, kalau tidak percaya takdir. Makanya di sini Ubadah bin Samit berkata kepada anaknya, kamu tidak akan mendapatkan yang namanya manisnya itu iman, indahnya itu iman. Sampai kamu percaya terhadap takdir, baik dan buruknya. Qultu, maka saya berkata, itu dia bertanya kepada bapak. Ya abata, wahai bapak. Wa kaifa li an a'lama ma khairul qadar wa syarruh. Bagaimana saya meyakini takdir yang baik dan takdir yang buruk? Bagaimana cara meyakini? Maka kata ayahnya, ta'lam, kamu meyakini. Annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Bahwa apa yang bukan bagianmu, maka tidak akan pernah menimpamu. Ini potongan pertama. Percaya takdir, kamu yakin bahwa kalau itu bukan takdirmu, tidak akan kamu dapat. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang kamu akan dapatkan tidak mungkin akan salah. Tidak akan mungkin lari darimu. Inilah keyakinan terhadap takdir. Kalau itu memang telah ditulis untuk kita, pasti kita dapat. Tapi kalau itu tidak ditulis untuk kita, tidak mungkin kita dapat walaupun kita lakukan. Sebab dari sebab-sebabnya. Dan apa yang beliau katakan ini beliau sertakan dalil. Ya bunai, wahai anakku. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu pena. Qala, Allah berkata kepadanya, uktub. Tulislah. Fajara fitil kasa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka tertulislah waktu itu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sudah tercatat. Kalau memang itu takdirnya kita pasti dapat. Tidak mungkin meleset. Karena itu sudah ditulis di awal penciptaan makhluk. Bahkan jauh, kita sudah baca sebelumnya. Jauh dari penciptaan langit dan bumi. Jaraknya sudah dikatakan oleh Nabi SAW itu 50.000 tahun. Artinya, apa yang kita alami hari ini, itu sudah ditetapkan sebelumnya. Jangan menyalahkan masa, apalagi menyalahkan diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, la tasubud dahar. Jangan kamu mencela yang namanya masa. Jangan.
Itu angin kencang, hujan deras. Sudah dicatat bukan hari ini. Jangan salahkan hari ini. Itu sudah ditulis lama. Dari makhluk pertama diciptakan. Dan beliau berkata, ya bunai wahai anakku, in mitta walasta ala dhalik. Kalau kamu meninggal, kamu tidak di atas keyakinan tadi. Dakhaltan nar, maka kamu akan masuk neraka. Karena tidak percaya terhadap takdir, itu kekafiran. Tidak percaya bahwa semua telah ditentukan. Itu kekafiran. Kan ini rukun iman. Kan rukun iman. Ada 6. Di antaranya kita percaya kepada takdir. Kita percaya kepada takdir. Iya. Ini yang ditanamkan oleh Ubadah bin Samit kepada anaknya. Dan inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita semuanya. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita semuanya. Kalau kita mau mendapatkan manisnya itu keimanan. Iya. Bahwa apapun yang terjadi pada kita, pada diri kita, pada orang di sekitar kita, atau pada dulu, yaitu waktu ini yang kita lewati. Itu sudah ditentukan. Diri kita akan tinggi, pendek, putih, hitam. Orang-orang di sekitar kita, daerah tinggal kita, itu sudah ditentukan oleh Allah. Demikian pula terkait dengan apa yang kita akan dapat dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini. Berupa rezeki. Kalau itu adalah merupakan rezeki kita, tidak mungkin lari dari kita. Tapi kalau itu adalah bukan bagiannya kita, tidak mungkin kita dapat. Dengan percaya kepada ini, kita tidak gampang stres, apalagi dibilang gila. Karena banyak orang terkait dengan rezekinya, itu gila. Dan orang tadinya hidupnya bagus, kemudian bangkrut, kadang gila, karena tidak percaya takdir. Dia kira itu karena usaha. Kenapa dia bisa gila? Karena dia kira karena usahanya. Dia dapat harta, karena juga perbuatannya lah. Dia jadi miskin. Dia kira begitu, padahal itu sudah ditentukan. Bukan lagi sebelum dia lahir. Sebelum diciptakan langit dan bumi, sudah ditulis bahwa kamu akan begini, dan hari ini akan begini. Sudah ditentukan. Itu bahayanya keimanan terhadap takdir kalau tidak ada. Tapi kalau ada, masya Allah, kita akan berbahagia dalam hidup ini. Dipastikan itu. Dan kita tidak akan pernah menyesali apa yang telah kita lakukan. Tidak akan pernah. Contoh sederhana saja. Banyak orang mungkin waktu miskin, nikah sama orang miskin. Setelah itu dia kaya. Dia menyesal, kenapa itu dulu kunikahi padahal di sana ada yang lebih kaya. Bisa saya dapat. Itu namanya menyesali takdir. Iya. Menyesali takdir. Itu tidak boleh. Sebentar akan ada hadits penutup di pembahasan takdir. Kita dilarang bilang lau seandai. Ini kita akan baca sebentar. Di penutupnya. Iya. Ini yang pertama yang Nabi ini katakan di hadits ini. Bahwa ternyata keimanan terhadap takdir itu kita akan merasakan manisnya iman. Kita tidak akan menyesal terhadap apa yang telah lewat. Dan kita tidak akan takut terhadap apa yang terjadi besok. Itulah keimanan terhadap takdir. Yang sudah lewat, sudah alhamdulillah itu takdirnya Allah. Yang datang besok, sudah dijamin besok apa yang akan terjadi pada saya apa. Dan rezeki saya berapa. Kita tidak akan takut. Karena semuanya
telah tertulis. Semuanya telah tertulis. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau, wa an Abi Khuzamah an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita ruqqan nastarkiha wa dawa'an natadawa bih wa tuqatan nattakiha hal turuddu min qadarillahi syai'an qala hiya min qadarillah rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan beliau hasan. Dari Abi Khuzamah, dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kita berobat dengan ruqyah? Itu berobat dengan dibacakan Al-Quran atau dibacakan bacaan-bacaan ruqyah yang telah diajarkan oleh Nabi. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kalau kami dawaan natadawa bihi? Kami berobat dengan obat dokter. Wa tuqatan nattakiha, dan ada perlindungan yang kami berlindung dengannya. Iya, ada zikir-zikir yang kami baca supaya terjaga. Terus ada hal-hal yang kami lakukan yang mubah dari perkara dunia ini supaya kami terjaga. Bangun benteng, bangun rumah, bangun tembok supaya terjaga. Apakah itu bisa menolak takdir? Bisa merubah takdir? Kata Nabi, itulah termasuk takdir. Di sini ada satu sebab ada satu perkara yang mau disampaikan. Yaitu itu sebab untuk mendapatkan takdir. Kalau kamu sakit, tidak boleh kamu duduk diam, tunggu takdir. Kalau saya ditakdirkan sembuh, pasti sembuh. Kalau saya mati, ya pasti mati. Tidak. Tapi berobatlah. Karena berobat itu juga termasuk takdir. Itu termasuk takdir. Artinya kita harus melakukan sebab di samping percaya terhadap takdir. Harus melakukan sebab. Tidak boleh kita berdalih dengan takdir, kemudian kita tidak melakukan apapun. Tidak boleh. Atau tidak boleh kita menyalahkan takdir terhadap apa yang menimpa kita. Tapi lakukanlah sebab. Kata Nabi, tadawu ibadallah, berobatlah, wahai hamba-hamba Allah. Jangan bersandar pada takdir. Kalau takdirku pasti saya akan sehat, takdirku pasti saya akan sakit juga. Enggak. Cari dulu sebab kita sehat, baru bersandar kepada takdir. Iya, baru kita bersandar kepada takdir. Karena misalnya terkait dengan penyakit, Allah Subhanahu wa taala telah katakan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan juga obat. Artinya, kalau sakit, cari obatnya. Berobat. Karena kalau ada penyakit yang turun, pasti segera akan keluar obat. Mau penyakit baru atau penyakit lama, pasti akan segera keluar obat. Iya. Pasti. Dipastikan. Iya. Baru-baru ini anggaplah kita punya penyakit yang baru-baru corona. Kan penyakit baru. Itu kan penyakit yang Allah turunkan kepada manusia untuk menguji mereka apakah mereka akan kembali kepada Allah atau tidak. Mereka akan bersandar kepada takdir
atau malah menyalahkan orang. Kayak itu penyakit kemarin begitu. Diuji keyakinan kita. Ada orang sebelah batuk, kemudian tiba-tiba kita batuk. Kita akan mengatakan bahwa takdir. Atau kita akan mengatakan, saya sakit karena itu orang. Nah, itu bahaya. Berarti ada sakit karena manusia, bukan karena Allah. Untuk menguji itu. Iya, untuk menguji keyakinan kita. Tapi yang mau kita bahas adalah, itu penyakit baru. Dan Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali pasti turun obat. Segera langsung penelitian, datanglah obat. Datanglah obatnya. Itulah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu itu ada obat. Tidak ada sakit yang tidak ada obatnya kecuali kematian. Makanya dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Ditahu oleh orang yang punya ilmu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak punya ilmu. Itu kan obatnya. Kalau kita tidak tahu itu karena kita tidak punya ilmu tentang itu. Tidak punya ilmu tentang itu. Berarti kesalahan bukan kepada Allah yang menurunkan penyakit. Dan juga menjadikan obatnya. Tapi kita yang tidak mengetahuinya. Kita yang tidak mengetahuinya. Ini terkait dengan kepercayaan terhadap takdir. Artinya semua ini menunjukkan bahwa kita harus berobat. Baru nanti kita bersandar pada takdir. Kalau dia berobat, kemudian dia meninggal. Ya kita bilang, qadarullah. Iya. Itu sudah menjadi takdir. Sudah menjadi takdir. Karena ada juga orang, dia mengalami penyakit yang sama. Dokter bilang ini hanya sekian bulan. Tapi karena belum ajalnya, dia tidak mati-mati juga. Padahal dia minum juga obat yang sama. Satunya meninggal, satunya tidak. Ya, demikianlah takdirnya Allah. Iya, itulah takdirnya Allah. Semua penyakit itu ada obatnya kecuali kematian. Karena kematian walaupun diobati tidak bisa sembuh. Nah, itu sudah takdirnya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang baik akidahnya, keyakinannya kepada takdir, dia akan mengumpulkan antara keimanan terhadap takdir dan mengambil sebab yang bermanfaat. Melakukan sebab yang bermanfaat. Ini mereka. Adapun orang yang tidak memiliki keyakinan yang benar dalam takdir, maka ada dua perkara yang mereka masuk di dalamnya dan itu kesalahan. Golongan pertama hanya bersandar pada takdir. Golongan kedua hanya bersandar kepada sebab. Ini dua-duanya salah. Satu hanya bersandar pada takdir. Pokoknya kita ini tunggu saja takdirnya Allah. Ini salah. Tanpa melakukan sebab. Kemudian golongan kedua yang hanya bersandar kepada sebab. Pokoknya tidak ada lagi. Keluarkan dulu Allah dari apa yang kita lakukan. Lakukan saja sebab. Kalau kamu berusaha, usaha kamu hasil tidak akan mengkhianati usaha. Begitu. Ucapannya orang awam. Pokoknya jangan ikutkan Allah di usahamu. Bekerja kau saja dulu. Hanya bersandar pada sebab. Ini juga salah. Yang benarnya kita berusaha, hasilnya kita sandarkan kepada Allah. Karena dia yang menentukan segalanya. Dia yang menentukan segalanya. Ini yang benarnya dalam masalah percaya kepada takdir dengan melakukan sebab. Kemudian hadis terakhir, hadis ke-51, terakhir tentang keimanan terhadap takdir. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihriz ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jazanna fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul
qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaiton. Rawahu Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yang beribadah kepada Allah itu di ujung-ujung. Kalau ditimpa oleh kebaikan, rajin. Kalau ditimpa oleh keburukan, langsung berpaling seakan-akan dia itu bukan hamba Allah. Itu mukmin yang imannya itu di ujung. Kata Nabi, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ciri mukmin yang kuat, ditimpa oleh kebaikan bersyukur, ditimpa oleh keburukan bersabar. Itu namanya mukmin yang kuat. Yang Nabi katakan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa li mu'min. Menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman itu, sungguh urusannya itu semua baik. Semua baik. Dan tidak ada hal itu kecuali dimiliki oleh orang-orang yang beriman. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Jika dia ditimpa oleh kebaikan, hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Itu alhamdulillah, itu kebaikan untuk. Wa in asobathu dharra. Tapi kalau ditimpa oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati, yang membuatnya bersedih, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu adalah lebih baik untuknya. Inilah orang beriman yang kuat. Orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman yang lemah. Walaupun fi kullin khair, pada semuanya ada kebaikan sebenarnya. Semua orang kalau dibilang dia beriman, semua baik. Cuman yang kuat lebih baik. Yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Ketika seorang saya mukmin, saya ini beriman, percaya kepada Allah, itu sudah baik itu. Bahkan walaupun dia budak sekalipun, kalau dia beriman, pasti lebih baik daripada musyrik yang tidak budak. Orang yang tidak beriman, yang bukan budak. Budak lebih baik. Bahkan seperti itu. Yang penting beriman. Cuman, dari orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat. Yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah adalah yang kuat dalam keimanannya. Iya, yang kuat dalam keimanannya. Kemudian kata Nabi kepada Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Artinya ini bisa dijadikan ciri mukmin yang kuat. Mukmin yang selalu bermanfaat, bersemangat terhadap apa yang bermanfaat untuk dunianya dan akhirat. Itulah mukmin yang kuat, yang selalu bersemangat, tidak lemah. Wasta'in billah wala ta'jazanna. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah kamu melemah. Ini juga ciri mukmin yang kuat. Sekuat apapun keimanannya, dia selalu bersandar kepada Allah. Ini cirinya mukmin yang kuat. Tidak pernah bersandar pada dirinya. Tidak pernah dia ujub. Oh, saya yang paling. Tidak. Mereka selalu meminta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jazanna. Dan kata Nabi, jangan pernah kamu melemah. Fa'in asobaka syai'un. Jika ada sesuatu yang menimpamu, fala taqul, jangan pernah kamu menyesalinya dan berkata, lau anni fa'altu, seandainya saya lakukan, karena kada wa kada, maka akan begini dan begitu. Kalau saya begini akan begini. Jangan pernah bilang begitu.
Jangan pernah katakan ucapan itu. Karena ini ucapan, bukan ucapan orang yang percaya kepada takdir. Apa ucapan yang benar? Kata Nabi, walakin kul, akan tapi ucapkanlah. Qaddarallahu, ketentuan yang Allah sudah tentukan. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki, dia pasti lakukan. Tidak ada yang bisa itu menghalangi sama sekali apapun yang Allah kehendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kaya, pasti kita kaya. Kalau Allah menginginkan kita miskin, tidak akan mungkin kita kaya. Pasti kita miskin. Maka kita sebagai penerima takdir, harus kita katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Dan apa yang dikehendaki, pasti dia lakukan. Pasti dia lakukan. Tidak ada yang bisa menolak ketetapannya Allah. Kemudian Nabi sebutkan alasan, kenapa kita tidak boleh bilang seandainya. Kalau saja. Kata Nabi, fa inna lau, sesungguhnya kata lau, seandainya begini, maka akan begini dan begini. Taftahu amal syaitan, akan membuka lagi pekerjaan syaitan. Syaitan akan menambah. Dia akan bumbui. Iya, coba kamu begitu. Kamu tidak akan begini sekarang. Iya. Kamu tidak akan begini sekarang. Kalau kamu akan begini. Coba nanti di tahun sebelumnya kamu sudah begini, kamu akan begitu. Itu setan. Akan membukakan angan-angan kita yang lebih tinggi. Karena tugasnya setan adalah dia sudah berjanji di hadapan Allah. Dia akan memberikan kepada kita angan-angan kosong. Iya. Karena syaitan itu dia telah berkata di hadapan Allah. Ketika Allah menyalakannya, saya hanya mengajak. Iya, saya hanya mengajak. Mereka ikut. Iya. Maka syaitan berkata kepada para pengikutnya, fala talumuni, jangan kalian mencela saya. Celalah diri kalian sendiri. Kalian sendiri yang membuka pintu untuk saya. Akhirnya saya masuk. Cela dirimu. Maka cara menutup pintu syaitan adalah diantaranya masalah takdir. Kita pasrahkan semuanya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadits penutup terkait dengan takdir. Dengannya, maka alhamdulillah kita selesai dari pembahasan rukun iman terhadap takdir. Bab berikutnya, insyaallah ta'ala, akan disebutkan oleh penulis keimanan terhadap para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan. Tafadhol. Silakan Pak. Pak Haji Nasir, Masya Allah. Waalaikumsalam. Di dalam takdir ini perlu ibadah yang perlu diperhatikan. Salah satu di antaranya yang banyak. Setiap orang yang dilahirkan pada saat mau dikatakan dirumuskan para ulama mengatakan bahwa pada saat orang yang mau menghembuskan nafas akan itu lagi tentukan takdirnya. Ini kalau bahwa nantinya akan begini. Saya sudah pertanyakan juga dulu bahwa orang meninggal itu karena sudah cukup apa yang dikatakan pada saat dihembuskan nafas
awal itu sudah cukup semuanya. Itulah sebabnya ada orang yang sakit hanya dia membutuhkan sudah sampai langkahnya tapi mungkin makanannya belum cukup. Inilah yang semuanya yang perlu diperhatikan sehingga kita sama meyakinkan segala apa yang terjadi. Yang kedua, di dalam kehidupan kita dengan ini bukan dengan tapi memang ada, tapi kan ada baik dan ada buruk. Kita sama-sama meyakini. Katakanlah semua orang yang dilahirkan kan semua suci, tanpa dosa, tanpa rezeki, belum baru dilahirkan. Sering saya dengar. Nanti orang-orang itulah yang mengisi itu, sehingga mendapatkanlah apakah itu menjadi takdirnya bahwa dia jadi kaya dan apakah takdirnya dia jadi cacat, apakah takdirnya jadi dan sebagainya. Mengapa ada dikatakan kafir? Kan semuanya tadi suci, keluar tanpa dosa. Nanti dikatakan kafir setelah menyalahi ketentuan apa yang dia dijanjikan dan dia yakui dulu mau memutuskan apa. Ya pernah saya dengar begitu. Itulah sampai ada yang dikatakan kafir karena menyalahi apa yang diakui setelah mau dilahirkan. Itulah tergantung saya tidak pernah baca ya mendengar para ulama, para ustaz yang memberikan ceramah baik di YouTube maupun di televisi. Saya sering dengar. Nah inilah yang saya ingin penjelasan dari Ustaz. Mana itu semuanya itu buku juga yang saya Baik. Jadi apa yang Bapak Haji Nasir tadi bilang, yang pertama itu betul adanya. Kita kan sudah lewat di hadits Abdullah bin Mas'ud. Iya, waktu itu kita bahas takdir umuri. Takdir selama orang itu hidup. Yang ditentukan saat dia berusia 3 kali 40 hari. Di dalam perut. Nah, itu tidak menyelisihi takdir yang al-abad, takdir yang selama-lamanya tadi. Karena takdir itu ada takdir yang selama-lamanya, dari awal penciptaan makhluk sampai hari kiamat. Itu yang di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada takdir yang dituliskan untuk setiap hamba ketika dia di dalam perut ibunya 3 kali 40 hari. Itu sudah dia berusia 120 hari. Kan datang malaikat meniupkan ruhnya, ditulis rezekinya, ajalnya, dan berbagai macam yang dia akan dapatkan dan dia lakukan dalam kehidupan dunia ini. Terus juga kita sudah sampaikan sebelumnya ada namanya takdir tahunan. Yang setiap tahun dicatat. Takdir kita per tahun. Ini ditulis di malam Lailatul Qadar. Jadi apa yang kita dengar itu benar adanya begitu. Ya, rinciannya sudah kita bahas sebelumnya waktu di hadits Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, waktu di hadits Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian adapun takdir yang tadi seumur alam ini, alam semesta tadi juga kita sudah singgung tadi bahwa Allah menciptakan yang pertama pena, kemudian ditulislah seluruh apa yang terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kemudian yang Bapak tadi sebutkan di poin berikutnya itu, ya betul juga begitu apa adanya begitu. Ya, karena kita semuanya sebelum kita dilahirkan di dunia ini kita mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita. Karena Nabi juga SAW katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Seperti yang Bapak Haji bilang tadi. Hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Setiap yang dilahirkan di dunia ini itu dilahirkan di atas fitrah, bersih. Bersih. Tidak ada apapun. Dia hanya mengakui bahwa Rabb-nya adalah Allah. Kemudian bapak ibunya lah di antara sebab yang membuat dia berpaling. Itu di antara sebab dari sebab-sebab yang ada. Kata Nabi, fa'abuwahu yuhawwidani au yunastirani au yumajjisani. Kadang kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang membawanya menjadi Nasara. Kedua orang tuanya lah membuat dia menjadi Majusi, penyembah berhala. Iya. Ada juga faktor lingkungan. Ada juga karena dirinya juga. Bukan juga karena lingkungan. Bukan juga karena orang tuanya. Tapi diri orang itu memang yang berpaling dari Allah. Karena falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka tidak taat, mereka berpaling, Allah palingkan mereka. Allah palingkan mereka. Juga sama. Orang yang datang kepadanya Rasul kemudian durhaka. Ya Allah, buat dia kemana yang dia mau. Itu karena kesalahannya. Dialah. Makanya yang dikatakan oleh Pak Haji Nasir tadi, ya ada kafir itu takdirnya Allah. Tapi ada sebabnya. Sebabnya lah dia yang melakukannya, atau kadang orang tuanya menjadi sebab, atau lingkungannya menjadi sebab. Menjadi sebab. Jelas kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Pak Haji tadi, sudah pernah kita bahas bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam bawah ataupun di alam atas yang keluar dari ketentuan Allah. Itu kesimpulan dasarnya. Sama dengan wasiatnya tadi Ubadah bin Samit. Mirip dengan pernyataan yang Pak Haji dengar. Wasiatnya Ubadah bin Samit tadi. Dia bilang ke anaknya, apa yang menimpamu tidak akan mungkin meleset. Dan apa yang bukan perkara yang ditentukan untukmu, tidak akan pernah kamu dapatkan. Karena semuanya telah ditentukan. Semuanya telah ditentukan. Makanya di awal sebenarnya, awal pembahasan takdir waktu itu, saya sudah sebutkan 4 rukun keimanan terhadap takdir supaya nanti datang pembahasan haditsnya, kita sudah tidak akan mungkin ragu. Itu dalam pembahasan takdir, kita wajib percaya bahwa semuanya telah Allah ciptakan. Kita wajib percaya semuanya Allah inginkan. Kita wajib percaya semuanya Allah telah tulis. Kita wajib percaya bahwa semuanya Allah tahu. Artinya tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Apapun yang terjadi. Tidak ada yang keluar dari catatan Allah. Apapun yang terjadi. Tidak ada yang keluar dari keinginan Allah. Apapun yang terjadi. Tidak ada yang keluar dari ilmunya Allah. Apapun yang terjadi. Sebenarnya saya sudah kuatkan bentengnya sebelum saya sebutkan hadits di awal pembahasan waktu itu. Ya, di awal pertemuan terkait dengan takdir, saya sudah kasih tahu memang supaya nanti kita tidak salah paham terhadap takdir, bahwa apapun yang terjadi itu tidak keluar dari 4 ini. Ini namanya rukun keimanan terhadap takdir. Karena kalau kita mengkaji takdir per kejadian, kita akan letih. Per kejadian ini. Kalau kita kaji takdir per kejadian. Pada diri kita saja, capek kita kaji. Dari tamani menjadi ini, darah, kemudian daging. Capek kita kaji. Kalau kita kaji per kejadian. Tapi kalau kita ini, percaya 4 ini, maka kita tidak perlu kaji itu per kejadian. Oh, semuanya Allah sudah catat. Semuanya Allah inginkan. Kan begitu jadinya. Semuanya Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amalanmu. Jadi pekerjaan kita itu juga Allah ciptakan. Pekerjaan tak.
dan semuanya Allah tahu itu. Ini sebenarnya kesimpulan terhadap keimanan terhadap takdir. Iya, itu Pak Haji, wallahualam. Alhamdulillah. Enggak. Oh, itu berarti hmm. Dalam kajian takdir ini masih perlu didalami sebenarnya. Kita memang yakini bahwa takdir baik dalam buku itu ada. Yang tidak baik masuk neraka lah, yang baik masuk surga. Ini kan pada dirinya. Tetapi dalam kehidupan inilah yang harus perlu dan dikatakan bahwa semua apa yang kita lakukan sudah menjadi takdir oleh Allah. Makanya bisa menunjukkan semangat berusaha. Baik Pak Haji. Satu aja orang, dan tiga dia orang jawab orang itu kamu bisa minta takdir. Jadi terminisiasian kita takdir kita tiga nih. Baik Pak Haji. Selesai Maki. Itulah yang saya kaji dari tadi. Hari ini kan tadi itu saya terus terang Pak Haji, saya bilang bahwa tidak boleh kita melalaikan sebab. Itu yang saya ngomong dari tadi. Yang tadi Pak Haji, saya kaji. Iya kan? Saya dari tadi menekankan bahwa semua telah ditentukan. Tapi tidak boleh kita bersandar pada takdir. Harus kita melakukan sebab. Itulah yang saya ngomong tadi, hampir setengah jam itu yang saya mau kuatkan. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau Pak Haji belum kuat dengan apa yang saya bilang tadi, ya takdir nih Pak Haji. Saya sudah berusaha. Jadi saya sudah berusaha tadi sebenarnya untuk menekankan bahwa apa yang kita kaji beberapa pekan ini, kita harus percaya takdir. Tapi tadi ada hadits bahwa orang bertanya, saya perlu berobat nggak? Gimana ini saya berobat? Kata Nabi, itu takdir. Maksudnya berusaha. Nggak boleh tukang ojek bilang, kalau takdirku 3 itu, jadi biar siang gak keluar. Nggak boleh, keluar kau pagi karena kau nggak tahu 3 atau 4 nanti. Nah, pada Iya. Betul. Alhamdulillah. Makanya bukan pekan lalu ya, pekan sebelumnya. Ketika kita sudah percaya ini takdir, maka kita pasti akan bersemangat. Iya, itu yang sudah lama saya katakan itu Pak Haji. Iya, enggak ada kegagapan. Jadi sekarang takdirnya kita salahkan saya. Iya. Oh baik, alhamdulillah. Betul. Betul. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi betul. Jadi sebenarnya nih Pak Haji sudah berapa pekan kita bahas takdir ini. Jadi selalu saya tekankan itu. Selalu saya tekankan. Misalnya saya katakan Pak Haji terus kalau mau kesembuh berobat. Habis waktu ini Pak Haji. Takdirnya untuk pekan depan mungkin Pak Haji. Takdir. Jadi bertanya gini. 1. Nih. ini pengetahuan ilmu agama. Dangkal pemahaman
karena malah mengikuti drama sehingga dapat sekali dan kita takdir kami nukil dari dialog Rasulullah SAW dengan Jibril. Yang berkata Jibril, apa turun ke bumi setelah saya tidak ada. Jibril berkata, ya Rasulullah, saya akan datang di bumi menjemput mengambil cabut perkara setelah tidak ada antara dua cinta kasih manusia seterusnya ulama seterusnya jauh Quran jauh iman kami tanyakan ini sahih atau lemah sekalipun lemah kami ingin mendapat penjelasan yang jauh berkah urutnya ulama jauh Quran jauh iman karena kalau itu sudah dicabut apa terjadinya hanya iman dan rasa-rasa sekarang ini ada ya orang ini sudah terjadi dengan kami berdiri menjawab ini lemah kali pun lemah menjelaskan ini dijelaskan kami baik, alhamdulillah. Saya jelaskan secara pendek saja. Jadi hadis yang belum sebutkan anggaplah lemah karena memang tidak datang begitu. Jibril tidak turun lagi setelah Nabi SAW sudah diwafatkan. Karena Jibril hanya turun kepada utusan. Tapi apa yang Pak Haji sebutkan itu memang terpisah-pisah di hadis Nabi sendiri. Dicabutnya ilmu, dicabutnya ulama, dicabutnya amanah. Ketika perkara itu mulai diserahkan kepada bukan ahlinya. Itu semua benar adanya. Sampai tadi Pak Haji bilang dicabutnya Quran dari dada-dadanya orang. Begitu memang nyatanya. Karena kita ini umat ke-70, umat terakhir. Dan hari kiamat itu Pak Haji Idrus, tidak akan ada kecuali di manusia terjahat. Ketika nama Allah sudah tidak ada lagi disebut. Makanya nanti ketika itu akan ada, maka dicabutlah Quran, diangkat. Diangkat Quran dari dadanya orang. Terus semua orang beriman akan diwafatkan. Jadi akan tiup angin ya yang bagus dan tidaklah menyentuh ruh yang beriman kecuali dia akan meninggal. Sehingga hari kiamat hanya akan bangkit kepada syirorul qol, kata Nabi, manusia terjahat. Sudah tidak ada lagi penyembahan kepada Allah. Dan itu tentunya setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa. Dan setelah semuanya sudah tidak ada lagi keimanan. Tidak ada lagi keimanan. Sudah ada memang kejadian sekarang. Mulai terangkatnya amanah. Mulai sedikit orang yang berilmu. Dulu kan banyak ulama, banyak. Sekarang mulai sedikit. Mulai jarang. Nah, itu bentuknya. Bentuknya. Yang jelas, ya kita tentunya karena hari kiamat itu pasti. Kan Nabi hanya mengatakan kita bersiap-siap saja. Apa yang kita siapkan. Seperti itu. Wallahualam. Alhamdulillah. Pak Syahril sudah. Tapi beda. Kalau dulu saya bilang ada goyangan, sekarang sudah goyangan. Bandaran. Tingkat sehingga suatu tempat ada laki-laki wajib marah bagi cinta
Terjadilah pandang memandang. Pandangan pertama, iman tidak ada. Pandangan kedua, muncul gerak. Pandangan ketiga, pemilu jeblos. Depan juga enggak Pak. Topaknya orang yang begini apa diterima Allah karena dia tahu sebab akibat dari berbuat apa. Diterima, tidak ada tobat yang tertutup selama ruhnya belum keluar. Iya, itu Haji Husni bilang. Selama ruhnya belum keluar, tidak tertutup. Tidak ada tobat yang tertutup. Nanti ruh dicabut, baru tertutup. Seperti itu Pak. Jadi aman ini. Baik. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.